Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita sekarang ada di sesi 12. Setelah sesi kemarin kita sudah menyelami pikirannya Slavoj Zizek, bertemakan pandemi atau topiknya pandemi COVID ya. Saya baru ingat kalau bulan-bulan Februari ini kita sering banget dengar bahwa bulan Februari merupakan bulan penuh kasih sayang ya. Valentine macam-macam ya. Ya, kita cobalah ambil tema-tema yang sedang booming gitu kan. Kebetulan juga saya punya literaturnya yang mungkin 2 sampai 3 kali udah pernah saya bedah ya, udah pernah saya kaji di forum-forum diskusi. Dan mungkin ini saatnya untuk saya ngangkat buku ini ya, supaya lebih variatif lah ya konten Mulung Pikiran kali ini. Sedikit cerita ya, ini sebenarnya salah satu buku favorit saya, meskipun kalau dibikin semacam hierarki, sebenarnya buku ini masih di bawah Laila Majnun ya. Jadi Seni Mencintai dari Erich Fromm ini jadi salah satu buku favorit saya dan menjadi buku yang memantik saya sendiri untuk concern atau ya bisa dibilang concern ya, isu-isu atau topik-topik tentang cinta, khususnya di ranah filsafat ya, meskipun saya nggak menutup kemungkinan untuk mencoba mempelajari cinta dalam kajian yang lain seperti neuroscience, biologi, sastra. Jadi semacam itu. Nah, buku ini sebenarnya membahas cinta, kita langsung aja ya masuk ke topiknya. Sekaligus karena mungkin banyak teman-teman yang merasa bulan Februari ini identik dengan cinta, identik dengan kasih sayang, dari Valentine macam-macam. Dan seringkali kita justru terjebak pada obrolan-obrolan yang kita nggak bisa dapat manfaat, misalnya hukum memperingati Valentine atau hari Valentine itu haram atau halal gitu kan, apakah kita harus menyayangi hanya di bulan Februari gitu kan. Itu kan diskusi-diskusi yang menurut saya nggak begitu produktif ya. Memang alangkah baiknya setiap bulan itu ya kita bisa menjadi pribadi yang penuh cinta, kasih sayang selalu bisa diciptakan, dibangun dan seterusnya. Oke, setuju, tapi bisa saja Februari menjadi momentum bagi kita untuk ya mungkin memulai kehidupan mencintai kita, memulai menjadi pribadi yang penuh cinta. Saya kira Februari memang bisa jadi pemantiknya ya. It's okay lah. Nah, kita coba kira-kira ada nggak sih literatur yang membahas tentang cinta, khusus concern fokus pada topik cinta. Nah, cinta yang selama ini kita pelajari itu seperti apa dan bagaimana pendapat para filsuf, para pemikir, para sastrawan misalnya sufi gitu kan, bagaimana mereka mendeskripsikan cinta, dan mungkin itu yang menjadi menarik ya. Baik, sebelum kita masuk pemikirannya Fromm, kita kenalan dulu sama yang nulis ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang bagaimana mau cinta gitu. Mungkin untuk sesi kali ini saya nggak akan jelasin semuanya ya, semua pemikirannya. Nanti kita biasalah dipotong-potong jadi beberapa sesi supaya di setiap pembahasannya itu kita bisa mendalam dan benar-benar ada ya wisdom lah, semacam wisdom atau nilai-nilai yang bisa kita pulung ya di sini. Sehingga namanya memulung itu kan telaten ya, pelan-pelan tapi hasilnya pada saatnya nanti akan maksimal. Nah, itu filosofi dari konten saya sebenarnya. Sehingga buku walaupun mungkin 100 halaman, tapi kita bisa bikin sampai 4 sesi yang mungkin kalau digabung bisa sampai 4 jam misalnya. Supaya kita benar-benar dapat sense, feel, wisdom, pointer-pointernya yang bisa kontekstual, bisa kita aktualisasikan ke hidup kita gitu. Nah, kita awali dengan kenalan sama penulisnya. Tentu rujukan buku saya bukan bahasa Inggris ya, jadi terjemahan Seni Mencintai dari bukunya Erich Fromm yang asli, The Art of Loving. Teman-teman bisa beli di online, di toko buku, sudah diterjemahkan oleh Basa Basi ya, penerbit Basa Basi. Ada lagi sebenarnya yang covernya warna biru, saya nggak tahu itu dari Basa Basi juga atau enggak. Ada yang covernya warna biru yang tulisannya The Art of Loving gitu kan. Ada yang covernya warna putih dengan simbol love di tengah dan tulisan Seni Mencintai.
Kalau yang diterbitkan oleh Bahasa Basi sih ditulisnya buku psikologi paling spektakuler kalau nggak salah, atau terkenal gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi satu marketing di awal bahwa memang buku ini luar biasa gitu. Tapi apakah memang luar biasa? Tapi bagi saya yang sudah membaca mungkin 2 kali dan sudah mengkaji, mempresentasikan ini sebanyak 3 kali, memang buku ini luar biasa untuk bisa ya mencerahkan kita lah tentang apa itu cinta, bagaimana kita mencintai, apa sih praktek-praktek yang berlawanan dengan cinta. Nah, itu bisa kita dapatkan dari bukunya Fromm ini ya. Eric Fromm ini seorang, pada dasarnya dia psikolog ya, atau psikoanalis. Jadi basicnya psikologi, tapi dia juga bisa dikatakan sebagai sosiolog, filsuf jelas ya. Tapi dia juga bisa dikatakan sebagai sosiolog karena analisisnya yang selalu mengkaitkan kondisi mental individu dengan kondisi sosial atau lingkungannya, gitu kan. Dan kenapa bisa dikatakan sebagai sosiolog juga? Sebenarnya dia juga dipengaruhi oleh Karl Marx ya. Kenapa dia seorang psikoanalis? Ya dia pada dasarnya dipengaruhi oleh bapak psikoanalis Sigmund Freud gitu. Sehingga di Seni Mencintai ini juga sebenarnya dia mengkritik bukunya Freud atau karyanya Freud sebelumnya yang membahas juga tentang cinta. Yang kalau nggak salah judulnya Deviant Love ya, sudah diterjemahkan jadi Cinta yang Tak Semestinya judulnya. Tapi itu lebih rumit menurut saya daripada bukunya Fromm. Nah, Fromm lahir di Jerman, di Frankfurt tahun 1900 dan meninggal tahun 1980 di Swiss ya, kalau nggak salah di Switzerland. Nah, pada tahun 93 dia tercatat sebagai anggota Frankfurt School. Ini mungkin harusnya saya ulas dulu ya, apa itu Frankfurt School yang di Jerman tentu. Tapi dia sebenarnya satu lembaga atau institusi penelitian ilmu sosial yang bergerak di bidang, kalau saya sebut sebenarnya concernnya ke teori-teori Marxis ya, Marxisme, neo-Marxisme gitu. Sehingga dia menyebutnya sebagai teori kritis ya. Kalau teman-teman sosiologi murni pendidikan atau teman-teman filsafat pasti sudah sering ketemu tokoh-tokoh di Frankfurt School atau biasa disebut sebagai mazhab Frankfurt. Nah, di dalam mazhab Frankfurt atau orang-orang yang punya mazhab Frankfurt atau sebagai anggota dari Frankfurt School itu sebenarnya tidak hanya Eric Fromm saja. Ada pendirinya 2 orang, yaitu Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Ada juga di dalamnya Walter Benjamin, ada Herbert Marcuse, dan kemudian nanti di generasi kedua ada Jürgen Habermas. Sehingga itu yang mungkin melatar belakangi Fromm, atau bisa juga menyebut Fromm sebagai sosiolog atau filsuf sosial. Tapi Fromm tidak hanya menetap di di Jerman saja dalam dunia akademisnya, dunia berpikirnya. Dia juga sempat bermigrasi ke Amerika Serikat pada periode tertentu dan juga pernah pindah ke Meksiko dan kemudian meninggal di Swiss. Mungkin Fromm mendudukan buku Seni Mencintai ini dalam konteks masyarakat Jerman atau masyarakat Eropa ya. Tapi ada juga buku yang mendudukan pemikirannya pada konteks masyarakat Amerika Serikat. Misalnya buku yang judulnya Revolusi Harapan ya. Itu juga sudah diterjemahkan. Itu membahas bagaimana corak berpikir orang Amerika Serikat pada saat itu yang seolah-olah nggak punya harapan gitu loh. Jadi seolah-olah kita tidak bisa berharap kalau kita hidup di Amerika Serikat pada zaman itu, kita nggak punya harapan karena ada kalau Fromm menyebutnya ada cybernation ya, ada mekanisasi individu, bahkan tidak hanya mekanisasi masyarakat tapi mekanisasi individu, bahkan mekanisasi negara karena adanya perkembangan teknologi. Nah, mungkin kita bisa kapan-kapan bahas bukunya Fromm yang judulnya Revolusi Harapan. Selain Revolusi Harapan dan Seni Mencintai, Fromm juga punya banyak buku ya, atau karya yang lain, misalnya Fear of Freedom, ada Marx Concept of Man, The Shane Society, The Art of Being,
On Being Human, The Art of Listening, The Essential From, terus apa, Escape from Freedom, The Heart of Man misalnya. Ada beberapa yang sudah diterjemahkan, kayak The Heart of Man setahu saya sudah, The Art of Listening juga sudah. Kemudian Marx Concept of Man, jadi manusia menurut Marx gitu kan. Ada juga kayaknya komparasi antara Freud dan Marx yang ditulis oleh Fromm. Seni mengada, kalau seni mengada itu The Art of Being ya, jadi seni mengada gitu, itu ada judulnya. Seperti itu. Perihal ketidakpatuhan juga ada yang judulnya perihal ketidakpatuhan. Jadi banyak, kalau saya perhatikan Fromm ini atau karya-karyanya Fromm sudah cukup banyak diterjemahkan ya. Mungkin ini bisa jadi indikator bahwa Fromm ini sosok yang luar biasa, dan konsep-konsepnya menarik dan inspiratif mungkin ya, sehingga orang-orang Indonesia atau beberapa penerbit tertarik untuk menerjemahkan karya-karyanya Fromm. Oke, kita mulai masuk ke pemikirannya yang pertama, yaitu cinta adalah seni. Tapi sebelumnya saya mau apa ya, semacam bikin prolog ya, atau pengantar di sini, bahwa seringkali kita menganggap cinta itu sebagai sesuatu yang taken for granted ya, sesuatu yang diterima begitu saja, sesuatu yang given, terberi gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu nggak bisa belajar untuk mencintai, atau cinta itu nggak bisa dipelajari gitu loh. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan cinta, bisa mewujudkan cinta gitu kan. Jadi seakan-akan cinta itu barang yang nggak bisa diakses, barang yang nggak bisa dipelajari, sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Ya memang dirasakan, tapi seakan-akan dia nggak bisa dipelajari. Itu sebenarnya yang berupaya digugat oleh Fromm ya. Makanya di situ dia membedakan dua jenis definisi dari cinta. Nah, kalau kita bicara atau diskusi atau mendudukan cinta sebagai sebuah diskursus, kita pasti akan memulainya dengan perihal definisi gitu loh. Cinta itu apa sih? Dan sebenarnya banyak banget filsuf yang sudah merumuskan itu, mulai dari Plato, Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, termasuk Fromm, termasuk Freud, Marx sendiri juga pernah menyinggung sedikit yang dikutip juga oleh Fromm. Itu baru di barat, belum lagi di timur dalam tradisi sufisme, belum lagi di sastra misalnya. Jadi banyak banget yang mendefinisikan ini. Belum lagi individu-individu yang mungkin tidak menuliskan atau mengartikulasikan secara literatur ya, menulis buku atau menulis esai tentang cinta, itu ya mereka sebenarnya juga punya definisinya sendiri gitu. Nah, di sini Fromm mendudukan definisinya menjadi dua bentuk ya. Pertama menurut dia sendiri, dan yang kedua pembacaan dia terhadap masyarakat. Nah, menurut Fromm, ketika dia memperhatikan masyarakat, orang-orang pada zaman sekarangnya itu tentu sekarangnya Fromm ya, bukan sekarangnya kita. Cinta itu didefinisikan sebagai sesuatu sensasi nyaman yang kita alami semata-mata karena adanya kesempatan yang hanya orang beruntung saja yang dapat mengalami. Jadi seakan-akan cinta itu sesuatu yang magic ya, magis, tiba-tiba masuk ke kepala, tiba-tiba masuk ke hati, dan dia itu hanya masuk ke hati-hati yang beruntung gitu. Dia hanya masuk ke individu-individu yang beruntung. Yang tidak beruntung dia nggak mungkin merasakan cinta gitu. Nah, menurut Fromm cinta itu nggak begitu, ataupun kalau begitu sebenarnya tidak hanya berhenti di definisi itu. Bagi Fromm, cinta itu seperti seni. Nah, ini nanti juga mau saya dudukan ya, seni yang dimaksud Fromm tidak dalam penjelasan estetika. Ketika misalnya kita bicara keindahan dalam seni, kalau dalam kajian estetika tentu nanti ada ada penjelasan-penjelasan yang lebih komprehensif ya, bahwa kenapa yang satu punya definisi tentang keindahan A, yang satu B, yang lain C misalnya. Jadi Fromm sebenarnya tidak membahas seni dalam penjelasan yang estetik, tapi dia menjelaskan seni sebagai sebuah analogi. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Nah, kata Fromm, cinta itu seperti seni. Karena dia seperti seni, maka layaknya kita belajar seni, dia itu butuh pengetahuan, upaya, latihan, dan praktik. Jadi cinta yang awalnya dianggap sebagai sesuatu yang magis,
yang magic, yang misterius, sebenarnya dia itu bisa diwujudkan kok. Dia itu bisa diupayakan. Kita, kamu gitu kan, itu sebenarnya bisa melahirkan cinta. Kita bisa mewujudkan cinta. Asal kita tahu pengetahuannya, kita tahu teorinya, kita tahu konsepnya, kita mau latihan, dan kita pada akhirnya akan mempraktikkan, kurang lebih begitu kata Fromm. Ya, sehingga definisi-definisi yang abstrak yang seakan-akan hanya dialami orang-orang yang beruntung itu sebenarnya definisi yang reduktif ya. Artinya itu seakan-akan menyampingkan orang-orang yang mungkin sebenarnya juga punya potensi untuk mencintai tapi dia tidak dilegitimasi oleh masyarakatnya gitu. Oh, ini bukan cinta nih, yang cinta tuh yang begini misalnya. Nah, itu nanti dibahas juga oleh Fromm. Nah, Fromm melihat banyak orang melihat masalah cinta sebagai problem dicintai, bukan mencintai. Jadi Fromm melihat, kita akan dudukan ini pada konteksnya Fromm ya, tapi bahwa kemudian apa yang dibahas Fromm itu relevan dengan kehidupan kita, nah itu sebenarnya fungsinya kita baca buku gitu loh. Aktualisasi diri lewat literatur-literatur yang kita pelajari. Nah, bagi Fromm tadi problemnya cinta ternyata persoalan dicintai. Orang semuanya fokus bagaimana caranya untuk dicintai. Mereka nggak berupaya untuk menjadi pribadi yang penuh cinta, apalagi mencintai, apalagi melakukan tindakan cinta gitu loh. Jadi sibuk mencari cara, mencari upaya, mencari rumusan, gimana sih caranya aku pantas untuk dicintai. Dan nggak pernah berpikir bahwa bagaimana caranya aku mencintai. Nah, ini nanti disebut Fromm sebagai aktivitas yang pasif ya, cinta sebagai sesuatu aktivitas pasif. Karena dalam konteks dicintai itu kita cenderung menunggu, seakan-akan ya tadi yang magic itu nanti suatu saat akan tiba pada diri kita. Nah, upayanya apa? Upayanya sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya punya potensi yang sama, dalam arti dua-duanya berpotensi untuk hanya menunggu untuk dicintai. Nah, upayanya banyak ya. Kalau laki-laki dia harus sukses, harus punya kuasa, harus kaya, macam-macam. Perempuan dengan merawat tubuh, dengan membeli kosmetik, beli baju misalnya. Atau kalau bentuknya sikap, maka orang cenderung fokus pada bagaimana menjadi pribadi yang menarik, menyenangkan, sopan, gitu kan, suka menolong, humoris, macam-macam, semacam puitis, romantis misalnya. Kenapa orang melakukan itu? Ya karena asumsinya mereka berharap dicintai dulu gitu loh. Jadi mereka mau mencintai kalau dia sudah dicintai. Nah, ini bagi Fromm problem nih. Bagi Fromm problem. Sehingga persoalan cinta itu dirasa sebagai persoalan objek, bukan kemampuan. Jadi Fromm menganalisis bahwa manusia atau masyarakat itu cenderung sibuk mencari objek. Objek itu ya kalau hari ini mungkin kita sibuk cari pacar, sibuk cari siapa yang cantik, siapa yang ganteng, siapa yang menarik, siapa yang good looking, siapa yang body goals, siapa yang non body goals, yang nggak good looking. Jadi ada proses sortir di situ. Nah orang individu manusia tidak melakukan satu aktivitas untuk meningkatkan kemampuannya untuk mencintai gitu loh. Tapi sibuk pada tadi praktek-praktek mengemas diri, praktek-praktek untuk dicintai gitu loh. Sehingga cintanya pasif, tidak aktif gitu loh. Tentu nanti akan dijelaskan ya bahwa orang yang mencintai itu sebenarnya kata Fromm pada akhirnya juga dia akan dicintai gitu loh. Jadi nanti ada quote-nya sendiri ya tentang itu. Kita itu perlu mencintai atau dicintai, atau kita harus memilih dicintai atau mencintai. Tentu sebenarnya kita sudah bisa lihat di awal bahwa Fromm sebenarnya sangat menganjurkan bahwa kita harus lebih fokus pada upaya mencintai daripada dicintai. Nah, orang mengira mencintai itu mudah, tetapi menemukan objek yang tepat untuk dicintai itulah yang sulit gitu. Jadi seakan-akan kalau kita bicara cinta itu, apa sih kesulitan dari cinta? Sulitnya itu cari objek yang pas. Cari dia yang cantik, cari dia yang ganteng, cari dia yang good looking, cari dia yang kaya, cari dia yang satu frekuensi dan sebagainya. Jadi mencari objek. Tapi dia lupa pada dirinya sendiri. Kira-kira aku ini sudah pantas dicintai juga atau belum gitu loh.
eh, kira-kira aku ini sudah mampu untuk mencintai atau belum gitu loh. Nah itu yang nggak dilihat oleh orang-orang pada eranya From atau pada zamannya From pada saat itu. Entah sekarang masih ya, bagi saya masih ya, banyak orang yang kemudian fokus untuk menyortir manusia-manusia lain, orang-orang di luar dirinya itu, kira-kira mana sih yang cocok buatku gitu. Tapi nggak mau berupaya untuk apa ya, punya kemampuan mencintai. Jadi sibuk cari siapa yang pantas, siapa yang tidak pantas, tapi lupa untuk menjadi pribadi yang penuh cinta. Itu ironis ya sebenarnya ya. Nanti kalau sudah dipersatukan misalnya, ya yang bisa mencintai ya hanya pasanganmu, kamu nggak bisa mencintai gitu. Nah mencintai itu nanti apa prakteknya seperti apa, nah itu nanti dijelaskan juga oleh Fromm. Nah disinilah kata Fromm ada semacam kekeliruan antara pengalaman awal tentang cinta yang biasa disebut sebagai jatuh cinta atau falling in love dengan keadaan permanen cinta atau lebih tepatnya berada dalam cinta atau being in love atau mendirikan cinta, standing in love. Jadi Fromm sebenarnya menganjurkan kita untuk tidak berhenti di falling in love-nya saja. Atau sebenarnya memaknai cinta tidak dalam definisi falling in love, tapi mendudukan cinta dalam definisi being in love. Jadi kita itu berada dalam cinta, gitu loh. Kalau kita berada dalam cinta, maka segala macam aktivitas kita itu ya akan indah, akan tulus, akan berkomitmen, akan setia, gitu loh. Kalau jatuh itu hanya, kalau bahasanya Alain Badiou itu ekstase awal. Jadi gairah awal saja. Gairah awal menggebu-gebu dalam periode tertentu, dan nanti dalam periode yang lain akan dihantam oleh kebosanan, jenuh dan lain-lain. Tapi bagi orang-orang yang mendudukan cinta dalam posisi being atau standing itu artinya cinta selalu dibangkitkan, selalu didirikan, selalu dibangun. Jadi dia tidak berhenti sifatnya, tidak final. Tapi kalau jatuh cinta itu kadang kita mendefinisikannya atau memaknainya ada finalitasnya. Finalitasnya itu ya minimal kalau kita sudah bisa jalan bareng, kita sudah saling pacaran misalnya, atau ya selalu ada finalnya. Tapi kalau orang yang mendudukan dalam being atau standing, dia nggak punya finalitas. Karena nggak punya finalitas, maka cinta itu selalu dibangun, cinta itu selalu ada. Nah, sama halnya ketika kita misalnya kalau saya bayangkan tuh being in love itu kayak kita di tengah taman bunga gitu loh. Jadi mau kita memandang kemana saja itu semuanya pasti indah gitu loh. Semuanya pasti indah karena kita dikelilingi oleh bunga-bunga gitu. Tapi kalau falling in love, bayangan saya itu bunganya hanya ada di depan saya gitu, tapi di samping kanan saya nggak ada, di samping kiri saya tidak ada. Saya hanya menempatkan bunga itu hanya di hadapan saya saja. Jadi kalau saya balik kanan misalnya nggak ada bunga, yang ada misalnya sampah ya. Kalau saya tengok kanan yang ada hanya gundukan tanah. Kalau saya tengok kiri yang ada hanya ceceran oli misalnya. Sehingga kita nanti sebenarnya sudah akan dijelaskan oleh Fromm ya, bahwa kalau kita hanya berhenti di falling in love, jatuhnya kita akan tidak mencintai yang lain, dalam arti bisa jadi benci, bisa jadi praktek-praktek seperti overprotective atau posesif misalnya. Nanti kita akan jatuh pada lingkaran-lingkaran semacam itu kalau kita tidak menempatkan cinta dalam kondisi being atau standing gitu ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau falling in love dia seakan-akan hanya gairah di awal gitu. Setelahnya nanti kalau dihantam problem dia nggak kuat. Tapi kalau dalam cinta atau being in love, ya kamu berada dalam lingkaran cinta, sehingga ketika ada hantaman, hambatan, tantangan, ya kamu tetap berkomitmen pada perasaanmu gitu. Kalau kita sama halnya dengan being in love, yaitu standing in love, maka cinta akan selalu hadir, selalu berupaya dibangun, selalu berupaya didirikan. Tidak hanya berhenti di gairah awal ketika nembak, atau berhenti ketika ulang tahun selesai, atau enif, atau apa, tapi dia akan terus ada.
dalam kondisi apapun, dalam kondisi pasanganmu seperti apapun, dalam kondisi dirimu seperti apapun, cinta akan selalu ada. Dan bagi saya itu sangat indah. Nah, sekarang kita coba pakai analogi atau perumpamaan. Nah, karena Fromm pakai istilah seni dan dia berasumsi bahwa cinta seperti seni yang perlu pengetahuan, teori, konsep, dan perlu latihan dan praktik, sehingga kita bisa umpamakan mencintai itu sama seperti kita mau melukis. Saya tegaskan dulu, melukis atau seni yang dimaksud Fromm atau yang akan saya gunakan ini tidak dalam penjelasan estetika ya, atau teman-teman di fakultas seni, karena itu nanti akan berbeda. Kita pakai definisi melukis dan seni yang selama ini kita pahami secara common sense saja. Ya, bahwa yang indah itu yang realistik. Biasanya yang indah itu satu lukisan yang realistik, bisa seperti aslinya. Yang tidak indah itu yang tidak realistik. Nah, kita pakai definisi itu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan dua gambar yang saya sajikan di situ ya. Yang pertama ada pegunungan ala anak TK gitu ya. Yang satu ada gelandangan, jadi lukisan pemandangan dan lukisan gelandangan. Kalau kita pakai definisi yang sederhana ya, bahwa yang indah itu yang realistik, ya, maka kita bisa asumsikan lukisan yang berkualitas di antara dua itu adalah lukisan gelandangan. Meskipun objeknya buruk, objeknya jelek. Kalau kita bandingkan kan antara pemandangan dan gelandangan itu kan objek yang baik, yang indah itu kan pemandangan. Sedangkan objek yang jelek itu kan gelandangan gitu kan. Mewakili kejelekan lah gitu ya. Tapi dalam hasil lukisannya justru yang bagus, yang paling bagus itu lukisan yang gelandangan, karena dia benar-benar bisa seperti asli gitu loh, seperti apa, raut wajah gelandangan asli, itu anak kecilnya juga kayak asli gitu kan. Kita bisa terbawa suasana kesedihannya gelandangan itu. Tapi kalau kita lihat lukisan yang pemandangan, kita apakah benar matahari ada matanya gitu kan? Kemudian apakah gunung itu selancip itu seperti piramida? Terus ini bukan bermaksud melecehkan ya. Kita hanya mempermudah untuk sampai ke maksudnya Fromm tentang seni mencintai. Petakan sawahnya nggak realistik, padinya dan seterusnya, gunungnya nggak simetris dan seterusnya gitu kan. Warnanya biru doang, pokoknya nggak bisa mencerminkan pemandangan yang sesungguhnya lah. Nah, lewat perbandingan dua lukisan ini, kita bisa beranggapan bahwa kalau si pelukis hanya fokus mencari objek yang pantas dilukis, dan dia lupa untuk membekali dirinya keterampilan melukis seperti sketsa, percampuran warna, cara menggoreskan warna gitu kan, apalagi ya cara-cara mewarnainya, kontras-kontrasnya, tidak tahu teori-teori dalam lukis, tidak pernah latihan, tidak pernah praktik, hasilnya adalah pemandangan, lukisan pemandangan. Itu lukisan atau gambar yang tercipta karena pelukisnya hanya fokus mencari objek yang indah. Karena pemandangan indah, kalau saya lukis pemandangan, berarti otomatis lukisan saya indah, tapi kenyataannya tidak. Sedangkan yang melukis gelandangan, dia sadar bahwa dia harus membekali keterampilan untuk melukis dulu, sehingga dia membekali diri untuk terampil dalam melukis, sudah paham cara bikin sketsa dan percampuran warna. Ketika dia dihadapkan oleh satu objek gambar yang terkesan jelek, yaitu gelandangan atau pemukiman kumuh misalnya, hasilnya ternyata sempurna, hasilnya ternyata sangat realistik, hasilnya ternyata bisa membawa penikmat lukisan seakan-akan dia merasakan kesedihannya si gelandangan itu, gitu ya. Nah, cinta juga bekerja dalam penjelasan yang sama. Jadi kalau kita sibuk mencari objek yang pantas dicintai, kita sibuk untuk dicintai, pada akhirnya nanti kita akan tiba pada pemikiran ada yang pantas dicintai dan ada yang tidak pantas dicintai, lebih ekstrim dibenci ya. Jadi ada yang pantas dicintai dan ada yang layak dibenci. Oh, kamu cantik berarti kamu pantas dicintai. Oh, kamu jelek, oh berarti kamu tidak pantas dicintai. Oh, kamu
kurus, kamu pantas dicintai. Oh, kamu gemuk, kamu tidak pantas dicintai. Oh, kamu putih, kamu pantas dicintai. Oh, kamu hitam, kamu tidak pantas dicintai. Oh, kamu kemana-mana pakai angkutan umum, kamu tidak pantas dicintai. Yang pantas dicintai adalah mereka yang punya mobil pribadi misalnya. Nah, itu nanti kita tiba justru pada perkara-perkara semacam itu. Tapi kalau kita sudah membekali diri dengan keterampilan atau kemampuan untuk mencintai, objek manusia dalam kondisi apapun pasti dapat kita cintai. Nah, cinta yang dimaksud cinta yang seperti apa? Apakah seperti pacaran atau tidak? Nah, itu nanti dijelaskan di sesi berikutnya mungkin ya. Karena nanti Fromm juga mengidentifikasi ada objek-objek yang harus dicintai dalam proses mencintai. Nah, kalau kita punya keterampilan jadi orang yang penuh cinta, siapa saja pasti kita cintai, siapa saja pasti kita kasihi, siapa saja pasti kita sayangi. Tidak ada praktek-praktek seperti pengekangan, overprotective itu nggak mungkin ada. Karena apa? Kita sadar bahwa pasangan kita itu punya hak misalnya untuk interaksi, punya hak untuk berelasi, punya hak untuk punya teman misalnya gitu kan. Dan tadi mereka entah latar belakang kondisi sosial ekonominya seperti apa atau bentuk fisiknya seperti apa, kita tetap menyayangi dia entah sebagai sahabat, entah sebagai manusia, entah sebagai sama-sama satu agama misalnya. Praktek-praktek intoleran itu tidak mungkin terjadi kalau manusianya itu punya kemampuan untuk mencintai. Kenapa mereka melakukan praktek-praktek intoleran? Ya karena tadi fokusnya untuk dicintai. Fokusnya mencari objek yang pantas dicintai. Yang pantas dicintai hanya kaum-kaumku, orang Islam misalnya. Yang non-muslim tidak pantas misalnya. Nah, itu praktek-praktek kalau kita hanya fokus dicintai atau hanya fokus mencari objek-objek yang pantas untuk dicintai. Jadi semacam itu. Semoga teman-teman bisa paham lewat analoginya Fromm dalam seni mencintai. Nah, berikutnya kita masuk pembahasan yang lain. Nah, kenapa sih kita perlu cinta? Itu mungkin pertanyaan basic ya. Kenapa sih kita perlu cinta atau kenapa sih kita perlu mencintai? Ya, teman-teman bisa mungkin kasih pendapat di kolom komentar ya. Kira-kira cinta itu fungsinya apa? Kenapa aku perlu mencintai? Supaya kita dapat insight yang lain ya. Kata Fromm, kenapa kita perlu untuk mencintai dan kita perlu untuk being in love atau standing in love, itu karena kita punya persoalan, kita punya problem, kita punya masalah. Manusia itu punya masalah yang basic, namanya masalah atau problem atau persoalan eksistensi. Eksistensi sebenarnya nanti dijelaskan panjang lebar dalam aliran eksistensialisme ya. Ada Edmund Husserl, ada Merleau-Ponty, ada Martin Heidegger, atau bapaknya eksistensialisme ada Soren Kierkegaard, atau yang agak keras dikit ada Jean-Paul Sartre misalnya. Nah, teman-teman bisa baca lah literatur banyak. Tapi saya mau kasih definisi yang sederhana lah. Eksistensi yang dimaksud itu satu rasa, satu kondisi di mana kita merasa tampil. Tidak hanya merasa ada, tapi merasa tampil. Jadi ada sedikit pengakuan lah bahwa kita itu ada. Kalau sekedar ada nggak perlu pengakuan, gitu ya. Kopi ini misalnya ada, ini kopi itu ada, gitu kan. Tapi kopi ini bisa saja nggak eksis, gitu. Karena misalnya saya nggak minum dia, gitu. Saya biarin aja dia. Gitu kan. Dia ada tapi nggak eksis. Sama seperti saya di ruang kelas, tapi ruang kelas itu nggak ada yang kenal saya. Saya ada, tapi saya nggak eksis. Gitu kan. Makanya kenapa orang bikin snap itu ya salah satunya persoalan eksistensi sebenarnya. Untuk bagaimana saya diakui bahwa aku sedang tampil. Atau diakui bahwa aku itu ada. Hakikatnya ada nggak ada. Aku itu ada. Aku itu hidup. Aku itu ada di rumah. Tapi kalau nggak ada yang kenal aku, buat apa gitu kan. Berarti aku nggak tampil. Gitu kan. Tadi ya, ini penghapus ya. Penghapus ini ada kan. Tapi kalau saya buang kemana itu, dia tidak ada atau ada? Dia tetap ada, tapi dia nggak tampil, dia nggak eksis, gitu loh. Atau bahkan saya merasa eksistensi itu tidak hanya soal pengakuan ya, tapi
Apakah kamu punya pengaruh atau tidak kalau itu eksistensi manusia? Kamu punya pengaruh terhadap manusia yang lain atau tidak? Itu persoalan itu penjelasan tentang eksistensi. Semoga teman-teman paham ya. Nah, kata Fromm, apa sih masalah eksistensinya manusia itu? Manusia itu punya persoalan kesendirian, keterpisahan, dan ketidakberdayaan. Jadi manusia itu baru merasa eksis, merasa tampil, merasa ada kalau dia tidak sendiri, kalau dia tidak terpisah, dan kalau dia punya daya atau berdaya. Seperti tadi, saya kuliah di ruang kelas, kalau satu kelas gak ada yang kenal saya, buat apa? Berarti saya nggak eksis, gitu loh. Sederhananya memang manusia nggak bisa hidup sendiri lah, gitu loh. Atau manusia nggak bisa hidup secara terpisah. Dia harus merasa tidak sendiri. Manusia harus merasa tidak terpisah. Sehingga kata Fromm, keinginan terdalamnya manusia itu apa sih? Yaitu untuk meninggalkan penjara kesendiriannya. Ya, minimal ya bersatu dengan orang lain, atau kalau dalam materi sosiologi SMA itu manusia makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak hanya soal apa ya, benefit atau feedback atau keuntungan ya, tapi ya memang aku nggak bisa hidup sendiri gitu, aku butuh orang lain, aku butuh seseorang yang lain. Loh mas, bagaimana kalau konteksnya kayak manusia kayak Tarzan misalnya gitu kan, yang hidup di hutan gitu kan, suku-suku pedalaman gitu kan. Suku-suku pedalaman kan dia punya orang tua juga gitu kan. Orang-orang primitif itu kan mereka juga punya kumpulan kelompoknya yang nomaden misalnya. Ya, pada hakikatnya dia tidak sendiri. Pada hakikatnya dia tidak mengalami problem gitu. Tapi gimana kalau kayak Tarzan murni mas, dia hanya hidup dengan hewan-hewan. Ya sebenarnya dia berasumsi bahwa hewan-hewan itu sebagai manusia. Misalnya gorila sebagai ibunya, harimau sebagai temannya, burung sebagai saudaranya misalnya. Jadi dia pada dasarnya juga nggak sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita manusia itu hidup benar-benar sendiri, itu nggak bisa. Ini bukan soal feedback atau benefit atau kebermanfaatannya. Jadi kalau saya berteman, saya punya manfaat A, B, C, D, enggak soal itu. Kalau saya punya pacar, saya punya manfaat A, B, C, D, enggak, bukan soal itu. Tapi memang kita nggak bisa hidup sendirian, gitu. Kita akan gelisah kalau sendirian. Saya sering mencontohkan kalau presentasi buku ini di hadapan teman-teman SMA itu, kamu kan kalau mau kencing itu pasti minimal ditemani temanmu satu orang. Ya apakah kalian kencing berdua satu toilet? Enggak kan? Sampai sana ya yang satu nungguin, yang satu kencing, atau dua-duanya kencing tapi di urinoir yang berbeda, atau di WC yang berbeda, toilet yang berbeda gitu kan. Ya kamu cuma butuh untuk nemenin kamu sampai toilet itu tadi gitu ya. Entah itu ngobrol, entah itu bercanda gitu kan. Ya selalu butuh gitu. Atau contoh yang lain misalnya, kalau kita seharian nih, misalnya ini yang physical distancing nih, PSBB, PPKM, macam-macam itu, yang memaksa kita untuk tinggal di rumah kan kita gelisah kan, cemas. Kita biasanya nongkrong, tapi sekarang kita harus di rumah. Gitu loh, kita harus ngomong sendirian, kayak saya ini ngomong sendirian di depan kamera gitu kan. Bikin konten gitu kan. Padahal kan pengennya saya presentasi ini di orang-orang banyak misalnya. Saya pengennya ngobrolin buku ini sama teman saya sambil ngopi. Tapi yang terjadi justru saya ngomong sendiri di hadapan kamera misalnya. Itu sebenarnya ada persoalan eksistensi di situ. Kita nggak bisa terus-terusan hidup model-model begini, bikin konten sendiri-sendiri ya. Mereka artis-artis yang bikin konten itu kan ya ada kameramennya kan. Kameramennya itu kan manusia yang mengatasi problem kesendiriannya si artis itu. Jadi kalau kamu sendiri itu ya nanti ada dampak psikologisnya lah, kecemasan ke psikosomatik ya. Kemudian menyakiti diri sendiri, itu keberlanjutannya lah. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa hidup sendiri. Di kamar satu hari aja kita di kamar sendirian, nggak kemana-mana, ya sendirian, benar-benar sendirian, nggak kemana-mana, satu hari full, ya ada HP nggak masalah lah. Tapi HP ketika ada orang yang ngechat sebenarnya dia sudah hadir gitu. Jadi di kamar tanpa HP, oke kita laptopan aja nonton YouTube dan seterusnya. Apakah kita bisa tahan satu hari full itu aja?
Saya nggak yakin itu. Kalaupun ada yang bertahan ya nggak bisa sampai 2-3 hari lah. Apalagi seminggu, sebulan, atau setahun. Orang pasti akan cemas. Nah, di situ kita perlu pahami ya, kita itu punya kebutuhan untuk berelasi. Kita itu punya kebutuhan untuk, ya, jangan sendirilah, punya kebutuhan untuk meninggalkan kesendirian. Gak harus pacaran sebenarnya, bisa punya teman, bisa punya sahabat, bisa ada keluarga juga kan. Itu sebenarnya bagian dari agen-agen yang mengatasi problem kesendirian. Jadi kalau teman-teman merasa jomblo atau sendiri atau nggak punya pacar bertahun-tahun, sebenarnya teman-teman nggak punya alasan untuk merasa cemas ya, karena sebenarnya ya teman-teman juga punya teman, punya sahabat, punya keluarga. Nanti From justru menambahkan sebenarnya kita juga punya Tuhan gitu. Sehingga sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri. Oke, tadi kita sudah ini ya, tahu bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri, atau manusia itu punya problem eksistensial, namanya kesendirian dan keterpisahan. Semua orang, nggak laki-laki nggak perempuan, itu punya masalah yang sama, karena kita sama-sama manusia ya. Mau yang transpuan, mau yang homoseksual misalnya, semuanya punya problem yang sama, yaitu kesendirian dan keterpisahan, sehingga sebenarnya kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi masalah itu? Gitu. Gimana sih caranya? Nah, saya udah bikin semacam skema di situ ya. From itu mengidentifikasi sejumlah jawaban atas persoalan eksistensi manusia. Tentu jawaban yang paling dianjurkan itu yang paling bawah, cinta. Dengan cinta kita sebenarnya bisa mengatasi problem kita, masalah kita itu. Tapi ada 4 jawaban lain yang juga bisa menjawab persoalan eksistensial, tapi ada kelemahannya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pengalaman orgiastik. Saya sendiri nggak tahu definisi orgiastik yang sesungguhnya seperti apa ya. Mungkin ini istilah psikologi. Tapi kalau di situ penjelasannya, pengalaman orgiastik itu misalnya pengalaman satu rasa yang timbul melalui obat-obatan, misalnya alkohol atau orgasme seksual gitu. Nah, bisa saja ini satu pengalaman. Jadi kita tadinya merasa kesepian, tapi ketika kita ngobat misalnya, atau ketika kita minum minuman keras, atau ketika kita ke prostitusi, tempat lokalisasi atau prostitusi misalnya, atau kita nonton video porno misalnya gitu kan. Nah, itu bisa saja kesendirian kita terjawab. Tapi itu sifatnya temporer, sifatnya sementara. Gitu loh. Karena sementara sensasinya itu bisa hilang. Jadi ketika kita sendiri nih, kita ngerasa kesepian, terus kita beli minuman keras misalnya, terus kita minum, iya, kita merasa tidak sendiri lagi. Tapi itu sesaat. Gitu loh. Sensasi kebersamaannya bisa hilang. Nah, ketika sensasinya hilang, kita justru semakin terasing, kata From. Maksudnya terasing gimana? Kita kembali ke persoalan awal, kita merasa kesepian lagi, cemas lagi gitu kan. Terus akhirnya apa? Kita butuh minuman keras yang kedua. Ketika kita minum minuman keras yang kedua, kesendirian kita kembali terjawab, tapi sensasinya kembali hilang pada momen yang tidak terlalu lama. Jadi sifatnya sementara. Itulah kenapa orang-orang yang mungkin ke lokalisasi, bukan berarti PSK-nya ya. Misalnya lelaki hidung belang, misal dalam beberapa kasus narkoba, alkohol. Kenapa mereka menyentuh barang-barang itu? Salah satu asumsinya ya karena mereka merasa kesepian. Kalau kita melalui pengalaman orgiastik yang bentuknya tiga praktek tadi, kita selalu dihadapkan pada pengulangan. Pengulangannya artinya untuk kembali mengonsumsi hal itu lagi dan lagi dengan intensitas yang semakin meningkat. Jadi dia kayak candu gitu loh. Kayak candu yang bikin kita ketergantungan. Kalau nggak ada obat, kalau nggak ada alkohol, aku cemas, aku sendiri gitu kan. Itu justru membuat kita semakin terpisah, semakin terasing gitu. Problemnya itu nggak akan terjawab. Dia terjawab sesaat, tapi padahalnya problemnya muncul lagi.
kita cemas lagi, merasa kesepian lagi gitu. Jadi ini sebenarnya bukan jawaban yang apa ya, yang paling baik lah, bukan jawaban sesungguhnya kata Fromm. Itu yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman merasa kesepian, jangan pakai solusi pengalaman orgiastik. Kalaupun teman-teman terpaksa untuk melakukannya, selalu ada konsekuensinya. Tadi konsekuensinya sudah saya jelasin ya, selalu ada pengulangan dengan intensitas yang semakin meningkat. Yang tadinya sebotol jadi 2 botol, jadi 3 botol, yang tadinya ngobat harganya sekian juta jadi ratusan juta, terus nanti kita ketergantungan. Di samping dampak kesehatan ya. Nah, yang kedua konformitas. Konformitas ini kalau di sosiologi berarti satu kondisi di mana kita selaras dengan nilai norma, selaras dengan budaya. Itu memang bisa mengatasi problem kesendirian atau kesepian kita. Contohnya begini misalnya, kalau kita hidup di lingkungan pesantren, jadi sekitar kita nih ada pondok pesantren besar gitu kan, terus kita sore hari pengen ngopi di depan teras. Jadi pokoknya isinya santri semua lah. Di sini isinya orang-orang santri karena kita tinggal di samping pondok pesantren besar. Jadi isinya santri, keluar isinya orang pakai sarung, orang pakai gamis juga. Kalau sore hari kita mau ngopi di teras dan kita cuma pakai hot pants, ya, kita cuma pakai kaos oblong dengan hot pants misalnya, kita justru merasa terasing, kita merasa sendiri. Kenapa? Karena yang lain pakai sarung, karena yang lain pakai gamis gitu. Gitu ya. Jadi kita harus menyelaraskan diri dengan kondisi sosial yang ada. Kalau kita hidup di lingkungan pesantren, mau kitanya pribadi yang sekuler misalnya, ya kita mau nggak mau tetap harus sarungan, pakai gamis, gitu kan. Atau kalau yang non muslim berarti pakai pakaian yang sopan. Nggak bisa loh, saya kan bukan Islam terus saya harus pakai sarung gitu, ya nggak selalu, tapi ya kamu berpenampilan yang tertutup karena kamu hidup di lingkungan pesantren misalnya gitu kan. Nah itu konformitas tuh begitu. Kalau kita nggak selaras dengan masyarakat, yang terjadi terasing kita sendiri, kita justru jadi merasa sendiri. Dan itu problem, kata Fromm. Ya, jadi kita hidup itu nggak bisa sesuka-suka hati sebenarnya. Kalaupun kita mau memilih untuk enak-enak sendiri, terserah kita, ya karep-karpe kita gitu kalau bahasa Jawanya. Ya ada konsekuensinya, yaitu kita merasa sendiri, terasing. Dalam konteks tertentu ada sanksi sosial misalnya. Ya jadi semacam itu. Misalnya kita ini orang Jawa, hidup di setting sosial Jawa, hidup di salah satu provinsi di Jawa Tengah misalnya, sore hari mau ngopi juga di teras, tapi kalau kita pakai pakaian yang terbuka, ya pakai hot pants, kemudian atau saya nggak tahu, pokoknya pakai pakaian yang terbuka kayak di Jakarta misalnya, boleh aja, tapi kamu nanti merasa terasing karena tetanggamu nggak begitu. Karena lingkunganmu nggak begitu. Nanti kamu dibully lah, dapat sanksi sosial lah. Nah makanya kalau dalam kajian sosiologi itu kan, individu yang tidak sesuai dengan standar nilai norma di lingkungannya itu dikategorikan sebagai penyimpang. Apa yang dia lakukan dengan duduk di teras dengan hot pants itu adalah penyimpangan sosial. Sederhananya kan begitu. Ya, jadi konformitas itu bisa menjadi jawaban ya, tapi tentu ada kekurangannya. Kekurangannya justru kita merasa terpaksa melakukannya. Jadi kita mengatasi problem kesendirian kita dengan memaksa diri kita sendiri, dan itu nggak enak ya, dipaksa semacam itu nggak enak, karena tidak berangkat dari kesadaran kita sendiri, tapi ada pemaksaan dari luar diri kita. Nah, yang ketiga itu aktivitas mencipta. Jadi kalau kita merasa sendiri, merasa terasing, merasa terpisah, kita bisa alihkan rasa itu ke aktivitas mencipta dengan bekerja atau berkarya, misalnya bikin konten lah, bikin kerajinan lah. Bekerja itu bagi saya juga kebutuhan manusia ya, tidak selalu dalam arti untuk dapat gaji atau
mencari nafkah, tapi karena kita punya kebutuhan untuk tadi nggak bisa sendiri gitu. Kenapa kita ke kantor, kenapa kita ngajar, kenapa kita ke tempat-tempat kerja, ke industri misalnya, ya karena kita pengen lihat manusia yang lain gitu loh. Kita pengen pengen punya teman, sebenarnya nggak sekedar pengen punya teman, kita nggak bisa sendiri gitu, sederhananya begitu. Tapi mungkin seperti pengalaman orgiastik ya, dia tidak bisa dihentikan. Jadi kalau kamu berhenti bekerja atau berkarya, kamu akan terasing gitu loh. Jadi dia harus dilakukan terus gitu. Kalau saya nggak bikin konten, saya merasa kesepian misalnya gitu. Jadi saya sibuk bikin konten dan seterusnya. Nah, itu jawaban yang ketiga. Nah, jawaban yang keempat itu penyatuan simbiotik. Nah, Fromm membagi penyatuan simbiotik menjadi dua jenis. Yang pertama masokisme, itu penyatuan simbiotik yang sifatnya pasif. Yang kedua ada sadisme, itu penyatuan simbiotik yang sifatnya aktif. Perwujudannya seperti apa, Mas? Kalau masokisme, perwujudannya itu adalah ketundukan dan alienasi. Alienasi itu keterpisahan, keterasingan atau ketergantungan. Itu masokisme. Dependensi, ketergantungan. Konkretnya seperti apa, Mas? Jadi konkretnya kalau orang yang masokistik atau memilih jalan masokisme untuk mengatasi kesendiriannya, dia melakukannya dengan menggadaikan dirinya demi orang lain gitu loh. Jadi menjadikan dirinya itu tidak terpisahkan dengan orang lain yang dia cintai tentu ya, kalau dalam konteks cinta misalnya. Jadi kita seakan-akan menempelkan diri kita itu dengan orang yang kita jadikan obsesi, orang yang katanya kita cintai, yang sebenarnya itu bukan cinta, kata Fromm. Ditempelkan dalam arti semacam menjadi budak gitu loh, semacam menjadi budak. Kita terasing dengan diri kita sendiri. Jadi maunya dia, kamu bebas ngapain aku deh, yang penting jangan tinggalkan aku. Itu praktek masokistik. Kamu boleh ngapain aku aja, yang penting jangan tinggalkan aku. Itu masokisme. Jadi dia atau sosok yang jadi obsesi ini seakan-akan segala-galanya. Seakan-akan kamu itu nggak bisa hidup tanpa dia, gitu loh. Kamu merasa bukan apa-apa tanpa dia. Kalau itu ke Tuhan nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau ke manusia, yang terjadi nanti justru kamu dimanfaatkan, gitu loh. Kamu jadi budaknya dia, gitu loh. Kamu kehilangan kedirianmu, individualitasmu hanya demi dia gitu loh. Dianya sih enak, kamunya yang nggak enak gitu loh. Dianya bahagia, kamunya yang nggak bahagia gitu loh. Dan itu kata Fromm bukan cinta. Jadi dia yang kamu cintai itu seakan-akan jadi berhala yang kamu sembah. Dia jadi Tuhan keduamu gitu. Nah, dalam momen tertentu kalau praktek masokistik ini bercampur dengan hasrat seksual biologis, itu justru bisa menghasilkan ketundukan total terhadap tubuhmu gitu loh. Jadi tidak hanya ketundukan secara psikis, kamu mau diajak kemana aja, kamu mau dandan seperti apa aja, kamu mau digimanain aja. Tapi kalau dia sudah bercampur dengan hasrat seksual, yang ada kamu memberikan tubuhmu kepadanya. Makanya praktek-praktek kayak hamil di luar nikah itu kita bisa asumsikan entah siapapun korbannya, tapi salah satunya bisa bertindak secara masokistik. Artinya kan kita sering sebenarnya kayak pelajar-pelajar atau mahasiswa itu kan sebenarnya sudah sadar tentang kesehatan seksual, belum lagi soal pahala dan dosa kalau dalam agama. Tapi kenapa masih bisa merasa seperti itu? Ya mungkin salah satu asumsinya ya karena dia menuhankan pacarnya misalnya. Dia menganggap nggak bisa hidup tanpa kekasihnya, sehingga kalau kekasihnya ngancam untuk berhubungan seksual misalnya, kamu nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, padahal kita tunduk total, tubuh kita tunduk secara total gitu, dan itu nggak sehat, itu nggak baik, dan itu bukan cinta, kata Fromm ya. Jadi praktek masokisme semacam itu, penyerahan diri tapi sepenuhnya ya. Kalau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan kayak sufisme itu ya nggak masalah, itu kan bisa menambah keimanan. Tapi kalau ke manusia yang terjadi perbudakan. Nah, yang kedua itu sadisme tadi ya. Sadisme ini bentuknya ada dominasi, hegemoni, dan eksploitasi. Sadisme itu kebalikannya masokisme.
karena masokisme pasif, maka sadisme adalah praktik yang lebih aktif. Kalau masokisme itu menempelkan, menyerahkan diri kita kepada dia, orang lain. Kalau sadisme, aku yang menguasai kamu sepenuhnya. Gitu ya. Kalau yang tadi menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kamu, kalau ini aku yang menguasaimu sepenuhnya. Jadi praktik-praktik kayak posesif, overprotective, cemburu berlebihan, melarang dia untuk berteman, melarang dia untuk ikut komunitas sosial misalnya. Pokoknya kamu hanya untukku, kamu harus sama aku sepenuhnya, kalau enggak ada kekerasan, ada apa-apa. Itu praktik yang sadistik. Ya, menguasai. Makanya di situ saya tulis dominasi, penguasaan. Hegemoni, ini melampaui dominasi. Hegemoni itu yang didominasi nggak sadar sedang didominasi, gitu. Itu hegemoni. Gitu. Kalau dominasi kadang masih sadar, kalau hegemoni udah nggak sadar. Jadi hamil di luar nikah, hubungan seksual di luar nikah itu bisa juga dalam praktik yang sadistik, gitu loh. Ya karena terobsesi banget sama dia, gitu kan, sama manusia itu, sama orang itu, sehingga kamu ingin memiliki dia sepenuhnya, seutuhnya, bahkan tubuhnya sekalipun, gitu kan. Entah dia mau atau enggak, pokoknya aku paksa. Nah, itu praktek yang sadistik dan eksploitasi tentu. Kamu harus nemenin aku ke sini, kamu harus kanterin aku ke sini, kamu harus pokoknya isinya kekangan, isinya pemanfaatan. Sebenarnya tidak hanya soal benefit ya, artinya kalau kamu nganterin aku ke sini maka aku beruntung, enggak, tapi aku tuh kalau nggak bisa menguasaimu, aku kesepian. Aku kalau nggak bisa menguasaimu, aku merasa sendiri gitu. Itu problem, itu apa ya, penyakit lah kalau kata Fromm. Nggak boleh, seharusnya tidak seperti itu. Ya. Nah, kata Fromm, ini antara masokisme dan sadisme itu sebenarnya sifatnya saling membutuhkan. Orang yang masokistik itu butuh orang yang sadistik. Dan orang yang sadistik butuh orang yang masokistik. Dua-duanya sebenarnya tidak saling mencintai. Yang ada dua-duanya, yang satu ketergantungan akut, yang satu sangat mendominasi, eksploitatif sifatnya. Nggak akan ada kebahagiaan di situ. Yang ada ya tadi yang dipaksa, yang dikuasai merasa seperti sedang dipekerjakan, ya, jadi semacam budak yang dipekerjakan, yang menyerahkan sepenuhnya dirinya, ya dia seakan-akan seperti ya sama saja budak yang inilah, yang rela untuk diapa-apain gitu. Itu kan nanti pada akhirnya merugikan kita sendiri. Kita sering menganggap itu cinta, tapi kata Fromm itu bukan cinta. Kita anggap kekangan itu bukti dia mencintaiku, ternyata kata Fromm bukan. Itu praktek sadistik. Katanya kalau aku menyerahkan diriku seutuhnya, bahkan tubuhku kepada dia, itu adalah bukti bahwa aku mencintainya. Kata Fromm bukan, itu bukan cinta. Itu hanya penyatuan simbiotik. Penyatuan simbiotik itu ya kayak benalu sama inang lah gitu kan, kalau di ilmu alam itu. Jadi bukan mutualisme, tapi bahkan dalam konteks tertentu sifatnya parasitisme, ya. Jadi parasit. Entah kamu yang jadi parasit baginya atau dia yang jadi parasit bagi kamu gitu. Pada akhirnya kamu dan dia saling menggerogoti gitu kan. Jadi penyatuan simbiotik bukan jawaban atas persoalan eksistensi manusia. Nah, jawabannya apa kata Fromm? Jawabannya itu adalah cinta. Berada, being in love, dan standing in love. Nah, cinta itu apa? Isinya apa saja? Objeknya seperti apa? Karakternya seperti apa? Bagaimana membuat diri ini being in love dan standing in love? Itu nanti yang akan kita pelajari di sesi berikutnya. Oke, mungkin itu dulu aja ya untuk seni mencintai. Mungkin kalau saya potong-potong ini kayaknya nanti bakal jadi 3 sesi ya. Dan tentu nanti ada quote-quote menarik dari Erich Fromm yang teman-teman bisa adopsi untuk jadi snap Instagram misalnya. Tapi menarik ya, menarik untuk mengkaji Erich Fromm. Dan tadi kita dapat insight baru tentang praktek-praktek yang selama ini kita anggap cinta, tapi ternyata bukan cinta kata Fromm. Justru itu
dominasi, justru itu dependensi, justru itu pengalaman orgiastik belaka misalnya. Nah, ke depan atau sesi berikutnya kalau kita bahas seni mencintai lagi, kita akan membahas karakter dari cinta itu sendiri dan bagaimana kita mengupayakan cinta itu sendiri. Tetap nonton Mulung Pikiran, jangan lupa like and subscribe. Buat teman-teman yang merasa punya pemaknaan berbeda terhadap buku Seni Mencintai, bisa kasih masukan di kolom komentar, atau teman-teman yang ingin ya punya pengetahuan atau punya pemaknaan sendiri tentang apa sih cinta itu, kira-kira aku sedang jatuh cinta atau enggak, juga bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih, sekian, sampai jumpa di sesi berikutnya.